Nah, sebelum kita berdiskusi nih, mungkin Ustadz bisa kasih satu kisah tentang pemuda pewaris ulama. Di saat Zaid bin Sabit, di mana orang tuanya meninggal dunia, beliau sangat sedih sekali. Kemudian beliau mengendarai bigol. Bigol ini dibilang keledai bukan, tapi kuda juga lebih kecil. Nah, pelananya itu terlepas karena mungkin terlalu kebawa kesedihan. Lantas lewatlah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas saat itu usia 13 tahun. Berarti belum 14? Ya. Iyalah, berarti 13. Iya, yang jelas di atas 12. Iya. Ya. Kemarin gue ngajak cucu. Anda lucu. Iya. Oke, singkat kata, melihat sahabat Nabi, sekretaris Nabi, kan terkenal Zaid bin Sabit adalah sekretaris pertama Rasulullah SAW dalam menulis ayat-ayat Allah. Dalam kondisi sedih gitu kan, melihat pelana kendaraannya lepas, lantas ditangkap lah, dipegang, gitu kan, oleh Abdullah bin Abbas. Zaid bin Sabit kaget kan, gitu. Jadi tujuannya mau nolong, takutnya nanti kemana-mana gitu kan. Akhirnya beliau tahu yang memegang pelana ini adalah saudara sepupunya Nabi. Karena Abdullah bin Abbas punya bapak Abbas, Rasul punya abah Abdullah. Abdullah bin Abbas saudara kandung, beliau misanan. Tolong jangan begitu. Maksudnya merasa dihormati kan oleh pemuda ini. Lantas apa jawaban pemuda yang alim, yang menjadi ilmunya luas ini? Beginilah cara Rasulullah mengajarkan kepadaku untuk berakhlak kepada yang lebih senior, kepada yang lebih alim. Nah, kemudian Zaid bin Sabit balas. Dia turun dari kendaraannya, lantas tolong berhenti. Nah, dia berhenti, turun, diambil tangannya. Diambil tangan Abdul bin Abbas yang masih lebih muda kan, karena usia beliau 22 tahun saat itu. Diambil tangannya, dicium tangannya. Dia tarik. Kok kenapa kamu begini? Dibalas lagi. Beginilah cara Rasulullah mengajarkan akhlak kepada orang yang lebih alim dariku. Maksudnya bicara tentang adab tata krama itu dengan ilmu mengantarkan walaupun muda tapi betul menghormati keilmuannya. Iya. Oke, baik. Mbak Heni ada yang ingin ditanyakan? Seperti ini Ustadz, di zaman sekarang ini banyak pemuda yang semakin menyimpang dari akidah. Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua bisa membentengi anak-anak dari pergaulan yang buruk, Ustaz? Ya, di Quran surat ke-33, 33, yes, juz ke-21, 21, yes, Bukan 22 ya? Iya, 21. 21. Ayat ke-21, 21. ya. Coba jelasin dulu. Itu karena penonton kita bukan hanya dari Indonesia, Mbak Heni. Ada yang dari Sydney, ada yang dari Kanada, dan yang lebih muda dari Dek Nada. Saya Dek. Iya. Apa itu Ustaz bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi kita Muhammad sebagai contoh yang baik. Nah, punten, hampura pisan ini kepada para orang tua. Jangan hanya bisa menyuruh anak-anak kita untuk beribadah, sementara kita sebagai orang tua belum bisa untuk menjadi panutan yang dijadikan contoh yang ditiru. Nak, sholat, nak, tolong, nak, berbakti sama orang tua. Mohon maaf, tapi orang tuanya terkumandang adzan maghrib, terkumandang adzan isya, masih anteng di depan televisi. Padahal nggak nonton, cuman dia aja di TV. Nonton barakallah. Nonton barakallah pagi. Ya, maksudnya kepada para orang tua, jangan hanya pandai menyuruh, tapi tidak pandai untuk ditiru. Betul. Itu cara. Ya bagaimana Ustadz? Ya ayo, karena anak sekarang kritis-kritis loh. Bunda. Betul. Ya maksudnya Bunda nyuruh saya nutup jilbab, ternyata Bunda betul. di kick balik gitu kan, kritis-kritis. Nah makanya kepada para orang tua ya, yuk bagaimana Rasul dalam berdakwah mencontohkan dengan ibda binafsik, mulai dengan dirimu. Tapi itu kalau di dalam rumah, kalau di luar rumah yang kita nggak bisa monitor, kontrol, kita nggak bisa kasih contoh, itu gimana caranya?
kasih kebebasan, tapi kita juga tenang gitu Ustaz sebagai orang tua gitu. Itu PR banget. Iya. Udah, jadi di dalam diri manusia ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahui kata Rasulullah, dalam tubuh kamu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, akan baik kepada yang lainnya. Tapi sekiranya itu buruk, akan berefek buruk kepada yang lainnya. Tahukah kamu kata Rasulullah itu apa? Itu disebut hati. Nah, makanya penanaman akidah kepada anak-anak kita dari sejak dini. Jadi bagaimanapun nanti mereka keluar, dia ibadah bukan karena nggak enak sama orang tua. Dia ibadah bukan karena takut sama guru. Kenapa? Karena Allah.